Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Seperti biasa, kita akan membahas manhwa It's Over the Queen, So Fresh Husband is Actuality Invisible. Tapi sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Ziroyan yang sedang mencari alasan untuk memberikan Kyotian uang saku tambahan. Di malam hari, di suatu tempat, Kyotian sedang menulis kegiatan sehari-harinya. Kalender yang agung, musim gugur, cuaca cerah 15 September. Di pagi hari, Sayuan bersikeras untuk berendam di mata air panas bersama Kyotian. Sayuan meminta Kyotian untuk melepaskan bajunya agar Kyotian tidak masuk angin. Sayuan malu ketika melihat Kyotian yang sedang mimisan dan Sayuan mendekati Kyotian dan menanyakan, "Apa kau baik-baik saja?" Kyotian menjawab, "Aku baik-baik saja. Kau berendam saja, tinggalkan aku sendirian." Kalender yang agung 16 September di musim gugur. Hari ini sangat panas. Ketika Kyotian pergi ke luar kota, Kyotian bertemu dengan Li Aotian. Li Aotian terus tertawa, berbicara dengan sangat lembut dan matanya semakin aneh. Kyotian sedikit takut, merasa ada yang tidak beres dengan orang ini. Di saat Kyotian pergi ke tempat Sayuan, Sayuan beralasan kakinya kesleo dan meminta Kyotian untuk memijatinya. Ketika Kyotian memberi Yangming 5 juta batu roh di sore hari, Yangming terus bertanya dari mana uang itu berasal. Kalender yang agung, musim gugur, hujan ringan, 17 September. Kyotian tidak tidur nyenyak tadi malam karena suara buruk selalu terdengar di malam hari, terutama suara Li Aotian. Di hari ini, Sayuan tidak pernah puas. Sayuan meminta kepada Kyotian untuk berbicara di dalam rumah karena di luar sangat dingin. Sayuan terus memaksa Kyotian. Kyotian berpikir untuk memberi Sayuan pelajaran. Kyotian memukul pantat Sayuan, tetapi seperti biasa Sayuan terlihat sangat bahagia ketika dihukum oleh Kyotian. Kyotian sadar bahwa Sayuan menipu Kyotian agar Kyotian mau menghukumnya. Di malam hari, Ziroyan tampak kesal dengan urusan istana dan mabuk di istana pangeran pada malam hari. Kyotian hanya bisa memeluknya dan membawa Ziroyan untuk beristirahat. Kalender yang agung, musim gugur, cerah, 18 September. Di saat Kyotian ngiler, Kyotian tertangkap oleh Ziroyan yang bangun lebih dulu. Kyotian pun terbangun dan merasa sangat malu. Kyotian memberitahu kepada Sayuan tentang Kyotian yang ngiler saat tidur. Tapi mengapa Sayuan memiliki reaksi yang begitu besar? Seolah bukan Kyotian yang malu, tapi Sayuan yang malu. Kyotian tertipu oleh ekspresi menakutkan Sayuan, dan Sayuan mencium Kyotian di saat Kyotian lengah. Kyotian sangat kesal mengatakan bahwa ini adalah ciuman pertamanya, dan Sayuan tidak menghormati Kyotian seperti itu. Akibatnya, Sayuan bahkan lebih marah. Pada akhirnya, Sayuan ingin Kyotian menggendongnya jalan-jalan di Gunung Qingyan agar membuatnya lebih baik. Kyotian pikir Kyotian hanya mampir untuk melihat babinya. Kyotian pun kaget dengan ukuran babi Qingyan dan ayam Qingyan yang begitu besar. Setelah beberapa hari, Kyotian tidak melihatnya. Di saat Kyotian tertidur, Kyotian ngiler lagi. Tapi untungnya Ziroyan tidak melihatnya, karena dia sedang meninjau catatan itu dengan sangat keras. Kyotian bingung kenapa dinasti Yan Agung begitu aneh. Negara barbar menyerang Yan Agung, tetapi malah membiarkan wilayah Yan Agung meluas. Para pembunuh yang mati setiap kali Gedung Awan Darah mengambil tindakan. Sumber daya yang berlimpah di cincin penerima sangat menakutkan. Ada juga Istana Jiwa Hitam. Setiap kali kekacauan pecah di Tanah Jiwa Hitam dan menyebar ke perbatasan selatan. Sejumlah besar pengungsi akan masuk.
Qiuetian melihat Ziroyan sedang dalam keadaan yang mabuk dan menghampirinya. Qiuetian khawatir dengan kondisi Ziroyan yang terlalu banyak minum. Ziroyan mengatakan, "Aku hanya merasa bahwa dalam beberapa hari ini ke depan, aku akan selalu perlu minum. Dan kamu hanya perlu menemaniku melihat kapasitas minumku. Merasa lebih baik kalau mabuk." Di suatu tempat, Sayuan membawa sebuah kotak, dan kotak tersebut terdapat sebuah batu roh yang begitu banyak. Qiuetian mengira bahwa ada 100 batu roh, yaitu 100.000 batu roh kelas rendah. Qiuetian menanyakan, "Apa artinya ini?" Sayuan menjawab, "Aku tidak ingin hanya mengobrol hari ini. Kamu temani aku berjalan-jalan di gunung, mengobrol dan menikmati pemandangan gunung. Mari bergandengan tangan." Qiuetian kesal dan menanyakan, "Omong kosong, apa kau tidak mendengarkan apa yang kukatakan kemarin?" Sayuan menjawab, "Kakak Qio, semua yang kamu lakukan adalah untuk orang-orang yang agung. Katakan, mau pegang tangan kiri atau tangan kanan. Izinkan aku memberitahumu terlebih dahulu. Kau hanya bisa memegang, bukan memeluk." "Penuh sesak, tidak nyaman," ucap Qiuetian. Sayuan beralasan bahwa Sayuan tidak melakukannya dengan sengaja. Qiuetian dan Sayuan pun pergi sambil berpegangan tangan. Qiuetian memberitahu bahwa Qiuetian harus kembali menemui Ziroyan setelah makan siang. Sayuan meminta kepada Qiuetian untuk menemaninya lebih lama lagi. Di suatu tempat terdapat seorang bernama Zhou Tianji, seorang yang bisa melihat keberuntungan. Tianji sedang melihat ke arah Ziroyan yang sedang berlatih. Di permukaan, waktu embrio bawaan untuk matang tampaknya lebih cepat dari jadwal, ucap Tianji. Liao Tian tiba-tiba datang dan mengatakan, "Bagaimana bisa? Embrio bawaan lahir sesuai dengan langit dan bumi. Dan waktu kematangannya tetap dan mati, tidak mungkin menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Kau tidak dapat menilai keberuntungan. Apa yang kau tahu?" ucap Tianji. Liao Tian pun kesal. Tianji mengatakan, "Apa yang mau kau lakukan? Memukulku? Kekuatanmu yang sebenarnya jauh lebih kuat dariku. Tetapi semua orang menyegel ranah. Siapa yang takut pada siapa? Tentu saja jika kau membuka segel dan memukulku, aku mengakuinya. Tetapi apakah kau berani?" Liao Tian berkata, "Mengenai hal ini, aku akan menjelaskan kepadamu Pavilion Tianji, membedakan antara benar dan salah." Tianji mengatakan, "Menuntut, silakan, itu sama dengan orang lain. Waktu perkembangan embrionik bawaan dan waktu ketika basis kultivasi permaisuri yang agung ditingkatkan bergema satu sama lain, tetap dan mati. Itulah masalahnya. Saat itu di perbatasan utara dia benar-benar menerobos dan meningkatkan bakatnya, yang menyebabkan waktu menjadi lebih cepat 1 tahun, ucap Liao Tian. Tianji kesal dan mengatakan, "Sungguh aneh. Fisik garis keturunannya sudah unggul. Bagaimana dia masih bisa meningkat? Ada juga Hades, dari dunia mana asalnya anak muda yang masih hijau itu. Bermain-main dan yang agung adalah miliknya." Lao Yi tiba-tiba datang dan menanyakan, "Jadi apa dampak dari kemajuan itu?" Tianji mengatakan, "Masalah ini bukan masalah sepele. Karena tuanmu ada di sini, kenapa dia tidak datang? Apa ada lagi yang lebih penting daripada kelahiran embrio bawaan?" Lao Yi menjawab, "Patriark memiliki tamu terhormat, jadi tentu saja dia tidak punya waktu untuk datang. Jadi cukup bagiku untuk bernegosiasi tentang masalah ini." Liao Tian pun tahu bahwa tamu terhormatnya adalah Qiuetian. Tianji bingung dan mengatakan, "Apakah itu berpengaruh atau tidak? Kami Pavilion Tianji belum pernah menghadapi hal semacam ini. Jadi kami tidak tahu apakah itu baik atau buruk."
Secara khusus, tidak diketahui apakah embrio bawaan akan terus mempercepat pematangannya atau kembali ke kecepatan normal. Kasihan orang-orang ini, mereka akan hidup lebih sedikit beberapa tahun. Karena sudah cukup menonton, Tianji langsung pergi begitu saja. Karena Liao Tian sudah tampil baik baru-baru ini dan Sayuan sangat puas, Lao Yi memberikan sebuah botol kepada Liao Tian. Liao Tian menanyakan, "Apa ini?" Lao Yi menjawab, "Mata anakmu tidak bisa disembuhkan, itu karena beracun. Minum pil ini akan baik-baik saja." Omong-omong, jadilah lebih natural. Pangeran Qiuetian telah menyebutkannya kepada patriark lebih dari sekali. Akhir-akhir ini kau tersenyum seperti orang tua cabul. Dia merasa tidak nyaman. Liao Tian pun kesal karena Qiuetian menganggap dirinya sebagai orang tua cabul. Di suatu tempat, Qiuetian dan Sayuan sedang berendam di sumber air panas bersama. Tiba-tiba Qiuetian bersin. Qiuetian pun bingung, seharusnya dirinya tidak akan masuk angin. Qiuetian mengira bahwa ada orang yang sedang membicarakannya. Sayuan beralasan bahwa itu disebabkan karena Qiuetian tidak melepaskan bajunya saat berendam di sumber air panas. Dan Sayuan meminta kepada Qiuetian untuk melepaskan bajunya. Qiuetian yang mengerti Sayuan telah memanfaatkannya. Qiuetian menolak untuk melepaskan bajunya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan tiba-tiba airnya mulai membeku. Qiuetian pun bingung kenapa suhu airnya semakin lama semakin dingin. Sayuan merasakan sebuah kehadiran seseorang dan langsung menarik Qiuetian dari kolam. Sayuan mengatakan, "Bagaimanapun juga itu suamimu, apakah kamu tidak takut membekukannya sampai mati?" Dan ternyata itu Ziroyan, Linger, dan Liu Yan. Ziroyan yang marah menyuruh Linger dan Liu Yan untuk menjaga Qiuetian, sedangkan dirinya akan membunuh Sayuan. Sayuan menanyakan, "Yang mulia Ziroyan sangat marah, apakah kau memiliki kemampuan?" Ziroyan menjawab, "Memiliki kemampuan atau tidak, cobalah dan cari tahu." Ziroyan langsung melancarkan serangannya, dan Sayuan menahannya. Sayuan memperkuat kakinya dan langsung menyerang Ziroyan. Tetapi Ziroyan mampu menahannya hanya dengan satu tangan dan mendorongnya. Sayuan keasikan dan meminta Ziroyan untuk menyerangnya lagi. Ziroyan mengeluarkan sebuah pedang dan langsung menebasnya. Sayuan menangkis tebasan tersebut dengan kakinya dan menciptakan sebuah benturan aura yang sangat besar. Liu Yan dan Linger menahan gelombang dari benturan tersebut. Linger berkata, "Pangeran, Anda tampaknya berada dalam kesulitan." Liu Yan mengatakan, "Pangeran, jika Yang Mulia mengincar Anda nanti, mohon belas kasihnya." Qiuetian pun hanya bisa terdiam. Setengah jam yang lalu di Gunung Qingyan, Ziroyan, Linger, dan Liu Yan sedang mendaki gunung. Linger memberitahu kepada Ziroyan bahwa tidak jauh di depan adalah sumber air panas Gunung Qingyan dan menyuruh Ziroyan untuk bersantai. Ziroyan pun mengucapkan terima kasih atas kerja keras Linger. Ziroyan mendengar suara Qiuetian dan menanyakan kepada Liu Yan, apakah Liu Yan mendengarnya. Liu Yan mengatakan, "Bukankah pangeran mengatakan dia ingin menghasilkan uang?" Ziroyan menganggap itu hanya salah dengar, dan Ziroyan melihat Qiuetian yang sedang berada di sumber air panas bersama Sayuan. Ziroyan emosi dan berpikir, dari mana datangnya gadis pelayan rendahan ini yang berani merampok seorang pria dariku. Kembali ke waktu sekarang, Linger menanyakan, "Tapi pangeran, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda datang ke sini untuk menghasilkan uang pagi ini?" "Bagaimana bisa?" Qiuetian menjawab, "Aku memang menghasilkan uang. Jika tidak, menurutmu dari mana uang untuk Yang Ming berasal?"
Ini bermula dari orang yang kukatakan beberapa hari yang lalu yang menginginkanku merawatnya. Linger dan Liuyan ketawa. Kyotian menanyakan, apa yang kalian tertawakan? Linger menjawab sambil ketawa. Tidak, aku memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Saudara Liu, itu menurutmu yang mulia bisa menang. Liuyan ketawa dan menjawab, itu tidak baik untuk dikatakan. Kyotian mengatakan, aku menghasilkan uang untuk melakukan perbuatan baik. Mengapa kalian tertawa seperti ini? Linger dan Liuyan tertawa terbahak-bahak. Ziroyan dan Sayuan saling berhadapan satu sama lain. Sayuan mengatakan, kekuatannya bagus dan cukup bagus untuk menggerakkan otot dan tulang sesekali. Sayangnya hari ini kamu tampaknya tidak dapat membunuh siapapun. Ziroyan berkata, aku pikir kamu adalah pelayan rendahan. Tetapi aku tidak berharap kau memiliki beberapa keterampilan. Tapi Kyotian adalah salah satu orangku. Jadi aku menyarankanmu untuk tidak khawatir tentang pemikiran ekstra ini. Tentu saja, terkadang aku sibuk dengan urusan dan lalai menemaninya. Jadi bukan tidak mungkin kamu menjadi pelayan kecil yang menyajikan teh dan air dan melayani suami dan istri. Pelayan rendahan, aku ini bukan wanita sepertimu yang diam-diam mencium orang lain dan menipu mereka hingga ngiler saat tidur. Berpura-pura mabuk, ucap Sayuan. Kyotian kaget dan bingung dan apa yang Sayuan katakan. Ziroyan pun malu dan mengatakan, omong kosong, jika aku menginginkannya, aku akan datang langsung memaksanya. Kyotian berani mengatakan sesuatu seperti mencuri ciuman, dia hanya suka ngiler saat tidur. Kyotian pun berpura-pura percaya dengan omongan Ziroyan. Sayuan menyuruh Ziroyan untuk tidak sesuka hati memperlakukan Kyotian seperti itu. Ziroyan mengatakan, Kyotian adalah suami yang aku nikahi. Bukan hakmu untuk memberitahuku apa yang harus aku lakukan. Aku tidur dengannya. Apa kau ingin mengatakan sesuatu? Sayuan emosi dan berubah ke mode bertarung. Sayuan langsung menyerang Ziroyan. Ziroyan mengeluarkan sebuah barrier dan barrier tersebut langsung hancur terkena serangan Sayuan. Sayuan mengatakan, bahkan jika kau sudah berada di tingkat 9, kekuatan tempurmu tidak sebanding dengan tingkat 10. Sayuan melancarkan serangannya ke arah Ziroyan, dan Ziroyan menerapkan auranya ke dalam pedang dan mengeluarkan sebuah gelombang aura untuk menebus serangan Sayuan. Dan Sayuan memblokir serangan Ziroyan dengan sebuah barrier. Sayuan mengeluarkan sebuah senjata yang berbentuk sabit dan langsung menyerang Ziroyan menggunakan sabit tersebut dan mengeluarkan sebuah tebasan aura ke arah Ziroyan. Karena perbedaan tingkat, Ziroyan tidak mampu menahan serangan Sayuan. Ziroyan pun tidak menyerah dan langsung melancarkan serangannya. Sayuan pun kesal karena Ziroyan tidak mau mengaku kalah dan terus mengeluarkan serangannya untuk menyerang balik. Kedua serangan tersebut saling berbenturan, tapi karena perbedaan ranah, Ziroyan kalah dan terjatuh. Karena Ziroyan tidak menyerah, Ziroyan tetap berdiri. Sayuan mengetahui bahwa ranah Ziroyan telah meningkat begitu cepat dan berniat akan memukulinya untuk membantu memurnikan energi spiritualnya dan meningkatkan ranahnya sebagai kompensasi untuk mencuri Kyotian. Sayuan langsung menendang Ziroyan dengan sangat kuat sampai-sampai Ziroyan terpental dan menabrak sebuah batu. Linger khawatir dengan keadaan Ziroyan dan menyuruh Kyotian untuk menghentikannya. Kyotian menyuruh Linger dan Liuyan untuk tidak khawatir dan menyuruh mereka untuk melihat apa yang akan terjadi. Ziroyan pun terluka akibat serangan Sayuan. Yang mulia, jangan jatuh, aku sangat percaya padamu, ucap pikiran Kyotian.
Sayuan menanyakan, kenapa kamu tidak melepaskannya? Si Royan menjawab, dalam arti tertentu aku mengerti bagaimana perasaanmu. Pernahkah kamu melihat punggungnya? Rasakan dengan hati-hati. Kamu akan menemukan bahwa dia tampak kesakitan dan sedih, dan tidak selaras dengan lingkungan sekitar. Tapi dia bodoh. Dia selalu tersenyum bodoh saat menghadapi orang lain. Sayuan melihat ke arah Kyotian dan berpikir, saat itu ketika aku mengikutinya di jalan pegunungan, punggungnya penuh dengan kesepian. Sayuan senang Kyotian menegurnya dan tersenyum tak berdaya kepadanya. Si Royan akan mengatakan apa yang terjadi malam itu, tetapi si Royan malu untuk mengatakannya. Dan si Royan mengatakan, seperti biasa, aku akan kembali ke Apse yang gelap dan sepi, istirahat sendirian, dan melanjutkan kesibukan besok. Tapi Apse yang awalnya gelap diterangi dengan lampu hangat. Di pekarangan sepi di masa lalu, di samping kuali tembaga yang tumpul, dia sedang duduk sambil tersenyum cerah padaku. Si Royan tiba-tiba mengeluarkan sebuah aura berwarna emas, dan aura tersebut menyelimuti seluruh tubuhnya. Sayuan, Linger, dan Lioyan kaget dengan apa yang terjadi kepada si Royan. Aura emas tersebut mulai retak. Sayuan kaget bahwa si Royan menembus alam Sain dengan cara seperti ini. Si Royan akhirnya berhasil ke ranah Sain dan mengeluarkan baju perangnya. Sayuan langsung mengeluarkan auranya untuk bersiap bertarung. Karena si Royan tidak mau Kyotian diambil oleh Sayuan, si Royan langsung mengeluarkan auranya dan langsung menyerang Sayuan. Linger terkagum-kagum dengan si Royan, dan Lioyan menanyakan, Pangeran, Anda tidak membiarkan kami maju barusan, apakah Anda sudah tahu ini akan terjadi? Kyotian menjawab, jika maksudmu Sayuan akan membantu si Royan untuk menerobos ranah, aku sudah tahu itu sejak lama. Tapi apa yang terjadi dengan baju perang itu tidak jelas. Kyotian mengira bahwa baju perang milik si Royan yang berwarna emas mungkin ada kaitannya dengan dinasti Yan Agung. Linger pun kaget bahwa Sayuan membantu si Royan untuk menerobos ranahnya. Pertempuran mereka berdua sampai menciptakan sebuah gelombang yang sangat besar. Kyotian menyadari sesuatu. Kyotian menyadari bahwa ada seseorang yang sedang melihat pertempuran antara Sayuan dan si Royan. Mungkin pembahasan kali ini sampai di sini terlebih dahulu, dan sampai jumpa di next video.